Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau melayani Engkau. Terima kasih Engkau layakkan kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa supaya pelayanan ini menjadi berkat bagi anak didik kami dan bagi semua orang yang mendengarkan pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian, kiranya pengurapan daripada Engkau boleh ada dalam kehidupan kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Itu suatu anugerah buat kita semua. Tak terasa kita telah memasuki bulan 12. Bulan 12 adalah kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kita beribadah, mari terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Yesus, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk menebus kita supaya kita pindah dari neraka ke surga. Dia bangkit dari kematian, itu membuktikan dia adalah Tuhan. Untuk itu kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Dia lahir untuk kita. Dia lahir
kasih, jikalau sampai pada hari ini Engkau begitu memberikan anugerah-Mu yang besar buat kami. Engkau lahir buat kami, Engkau mati buat kami, dan Engkau bangkit membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat kami. Kiranya ibadah kami pada hari ini, biar kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuja dan memuji Engkau Tuhan. Amin. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau bersorak-sorak memuji Tuhan. Untuk itu kita angkatkan pujian untuk Tuhan, Putri Sion. Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung janji baik untuk hari ini dan juga di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkatkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Saat
jumpa kembali hari ini dalam ibadah kita. Sungguh senang rasanya kita telah beribadah bersama-sama. Kita telah bernyanyi bersuka cita di dalam ibadah kita hari ini. Nah, hari ini anak-anak Bapak, anak TK SD, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari semuanya persiapkan hatinya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat cinta kasih Tuhan. Kami telah bersuka cita menaikkan pujian kami. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak TK dan SD ingin bersama-sama mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Bahkan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu sesuai kehendaknya Tuhan. Dan kami dapat lakukan semuanya itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, anak TK dan SD metode 10 Belawan. Hari ini kita akan bahas tentang firman Tuhan yang biasa anak-anakku dengarkan, tapi Bapak percaya, walaupun ini biasa, ini akan memiliki dampak yang besar bagi anak-anakku. Kalau firman Tuhan ini dimengerti, direnungkan, bahkan dilakukan. Dalam pembelajaran firman Tuhan, hari ini Bapak akan berikan moto yang sangat menarik buat kita. Anak-anakku harus tahu firman Tuhan, harus direnungkan firman Tuhan, bahkan harus dilakukan firman Tuhan ini. Amin. Nah, anak-anakku, mari kita buka Alkitab kita hari ini, Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 33. Anak-anak Bapak yang sudah bisa membaca, yuk buka Alkitabnya sama-sama ya. Kita baca ayat firman Tuhan ini dengan mantap, suara yang mantap, suara yang tegas, supaya setiap orang yang bisa mendengarkan mereka juga diberkati. Hitungan yang ketiga sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat firman Tuhan ini berbicara suatu biji yang kecil. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah kecil tapi bermanfaat. Sekali lagi, kecil tapi bermanfaat. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin anakku berkata, aku masih kecil hari ini, aku masih anak-anak, apalah yang bisa kulakukan supaya hidupku berguna? Banyak hal, seperti firman Tuhan hari ini. Ada 2, kalau dalam Alkitab kita anak-anakku, kita baca Alkitab kita, ada banyak Tuhan Yesus sampaikan firman Tuhan, sampaikan kebenaran, sampaikan kabar sukacita melewat perumpamaan. Tapi hari ini kita akan bahas dua jenis perumpamaan ini. Tuhan membawakan, Yesus mengajarkan 2 perumpamaan, yaitu tentang sesuatu yang kecil. Tema firman Tuhannya tadi, kecil tapi bermanfaat, kecil tapi berguna. Nah, 2 bagian yang kecil hari ini. Yang pertama adalah biji sesawi. Anak-anakku pernah lihat biji sesawi? Itu adalah biji yang paling kecil dari semua biji yang ada. Dan itu adalah biji dari sesawi. Anak-anakku, bijinya memang kecil, tapi kata firman Tuhan tadi, ketika biji itu ditanam, maka biji itu bisa menjadi jenis tanaman sayur yang lebih besar dari segala jenis sayur yang ada. Bahkan kalau anak-anakku boleh pahami, katanya biji sesawi ini bisa sampai burung bersarang di sana. Kalau biji sesawinya sudah tumbuh, wow, dari yang kecil katanya, ketika ditanam, maka biji sawi itu akan tumbuh, bahkan menjadi sebuah pohon yang besar, bahkan burung bisa bersarang di sana. Wow, luar biasa. Dari yang kecil bisa menjadi besar,
bahkan bisa berguna bagi lingkungannya. Biji sawi yang kecil, anak-anakku nanti boleh lihat, coba lihat nanti di internet, atau mungkin nanti tanya mama, bapak, mak biji sawi kayak mana sih? Atau kalau nggak bisa dilihat di internet, biji sawinya gimana kecilnya. Tapi dari yang kecil ini, terus kalau udah besar dia kalau tumbuh bagaimana? Anak-anakku boleh lihat, ada banyak gunanya ketika dia udah tumbuh besar. Yang kedua, ada ragi. Tahu ragi anak-anakku? Ayo, siapa di sini yang suka makan kue? Siapa di sini yang suka makan roti? Kalau di jalan-jalan sering itu dijual di tape dan lain segala macam, ada banyak jenis-jenis makanan. Nah, bisa makanan ini, roti ini bisa jadi seperti itu karena ada yang namanya ragi. Ragi itu gunanya untuk mengembangkan. Anak-anakku, dari ragi yang kecil bisa berdampak yang besar membuat sebuah kue yang enak. Katanya tadi di ayat 3 di sini 33 katanya, hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ragi dicampurkan kepada tepung. Tepung itu biasa untuk dibuat menjadi kue. Ketika dicampurkan, maka tepung itu akan mengembang. Maka tepungnya akan mengembang, maka menjadi kue yang sangat lezat dan enak. Dari biji sawi yang kecil bisa jadi sebuah pohon atau sayur yang sangat besar. Dari ragi yang kecil bisa menjadi menghasilkan kue yang sangat banyak bahkan enak. Anak-anakku, dua jenis ini adalah jenis bahan yang sangat kecil. Tapi kalau anak-anakku dengarkan penjelasannya tadi, sangat berguna banyak. Bisa menjadi dampak yang besar. Kerajaan surga seperti itu. Kalau anak-anakku bertanya, mungkin, Pak, kayak mana sih kerajaan surga? Dimulai dari sini. Hal-hal yang kecil. Anak-anakku sekarang menjadi anak-anak murid TK SD, mungkin masih kecil. Bingung untuk melakukan apa supaya Tuhan senang. Supaya hidupnya berguna. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, otomatis hidup kita harus kita pergunakan untuk berguna di lingkungan kita. Jangan langsung berpikir hal-hal yang besar. Aku mau khotbah lah seperti Pak Nenggolan, Pak Yefta Nenggolan, supaya aku menjadi berkat. Gak harus jadi seperti itu. Aku harus jadi pendeta lah, walaupun kecil aku, supaya aku bisa berkhotbah bahkan orang semua bisa mendengarkan. Atau aku masih kecil gini harus pergi mengajarlah aku, supaya bisa aku menjadi berkat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Anak-anakku pernah dengar istilah kecil-kecil cabai rawit? Ya pasti semua pernah dengar. Cabai rawit itu kecil, tapi ketika kita gigit cabainya, rasanya pedas sekali, bahkan lebih pedas daripada cabai yang besar yang biasa yang merah. Artinya apa anakku? Dari hidup kita yang masih kecil ini, kita bisa pergunakan seperti cabai rawit tadi, berdampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Dari firman Tuhan yang kita bahas hari ini, kecil tapi bermanfaat. Anak-anakku masih kecil tapi akan memiliki dampak yang besar, manfaat yang banyak kepada orang-orang di sekitar kita. Terus Pak, bagaimana kami harus menjadi berdampak? Kami masih kecil, kami harus berdampak, kami harus berguna. Firman Tuhan ajarkan hari ini dimulai dari rumah kita. Anak-anakku, jadilah menjadi orang-orang yang bermanfaat, anak-anak yang bermanfaat dimulai dari rumahmu. Mungkin dari hal kecil. Bantu orang tua kita menyapu rumah. Bantu mama bapak mencuci piring. Bantu bapak mama membereskan tempat tidur kita. Itu hal kecil. Tapi kalau kita bisa lakukan dengan sukacita, dengan hati yang gembira, maka orang tua kita akan tertolong. Mereka akan senang melihat kita. Itu artinya kita sudah bermanfaat. Kita menjadi anak-anak yang berguna. Di lingkungan sekolah, apa yang kita lakukan? Mungkin bahkan di luar waktu kita bermain.
kerjakan hal yang kecil. Apalagi zaman sekarang anak-anakku COVID di mana-mana. Walaupun mungkin angka COVID sudah menurun. Tapi hal kecil mulai dari diri kita sendiri, di lingkungan di luar kita, di sekolah, di tempat kita bermain. Mari kita mulai hal kecil. Dengan cara apa? Mungkin kita harus memakai masker kemana-mana. Kita harus cuci tangan dengan sering. Cuci tangan pakai sabun. Menjaga jarak kita dengan teman-teman kita. Kenapa seperti itu, Pak? Ya, ini hal kecil. Mungkin ini hal sepele, tapi ketika kita lakukan ini di masa sekarang ini, kita bisa melindungi diri kita dan kita juga bisa melindungi orang lain. Ketika kita mungkin sakit, maka penyakit kita tidak akan tertular dengan teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita sakit ketika kita juga menggunakan yang Bapak katakan tadi, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, kita nggak akan kena penyakit. Nah, hal sepele, hal kecil ini anak-anakku bisa kita kerjakan walaupun mungkin kecil, gak langsung besar yang kita kerjakan, tapi berguna bagi banyak orang. Contoh yang lain mungkin, ketika mungkin kita jajan, di kantin kita buang sampah dengan baik ke tempatnya, bukan buang sampah sembarangan. Ketika kita buang sampah ke tempatnya, kita menjadi berkat. Hidup kita bermanfaat dengan apa? Kita menjaga lingkungan kita supaya bersih. Maka kalau kita melakukan hal seperti itu, orang lain pasti senang. Orang lain melihat kita pasti akan senang. Wah, anak-anak SD dan TK metode 10 Belawan itu bersih-bersih ya. Mereka rajin cuci tangan, rajin pakai masker, buang sampah kepada tempatnya, gak suka melawan orang tua, suka membantu orang tuanya. Nah, anak-anakku, ini menjadi hal yang sangat besar berguna bagi banyak orang. Walaupun mungkin hal-hal yang kecil ini kita lakukan, tapi kata firman Tuhan, itu berdampak besar bagi lingkungan kita. Pasti orang tua kita senang, orang lain senang, kita juga akan diberkati. Nah, anak-anakku yang terkasih nama Tuhan, ternyata hal yang kecil ini kalau nggak kita lakukan, kita menjadi orang-orang, anak-anak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anak yang tidak disukai oleh Tuhan. Pertanyaannya, kita mau disukai Tuhan atau mau dibenci Tuhan? Pasti semuanya jawab, aku mau dicintai Tuhan, aku mau disukai Tuhan, aku mau diberkati Tuhan. Nah, kerjakan dulu ini hal kecil tadi. Emang Pak, gimana sih Pak? Orang-orang yang tidak disukai Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Contohnya, hal buruk yang biasa kita lakukan, anak-anakku lakukan mungkin. Suka melawan orang tua, suka mencuri, suka cakap kotor. Di sekolah, suka melawan gurunya, terlambat datang ke sekolah. Datang ke sekolah nggak bawa buku. Datang ke sekolah nggak rapi. Apalagi mencontek waktu ujian. Banyak hal, suka mengganggu teman-temannya. Ini hal-hal yang dilakukan. Ini hal-hal yang buruk. Biasanya Pak Kamil, iya tapi biasa, walaupun biasa itu hal yang buruk itu dilakukan, mungkin gak terganggu. Tapi percayalah anak-anakku, Tuhan gak suka. Tuhan akan lebih suka dan senang melihat orang-orang yang melakukan, anak-anak yang melakukan hal kecil yang baik, daripada hal-hal yang kecil gak baik. Mau disukai Tuhan kan? Lakukan hal kecil tapi bermanfaat. Jauhkan segala sesuatu yang tidak baik seperti contoh-contoh yang Bapak bilang tadi. Mungkin anak-anakku dulunya, sekarang setelah dengar firman Tuhan itu sadar. Dulunya suka cakap kotor, sekarang belajar mengeluarkan kata-kata yang baik. Suka buang sampah sembarangan, jajan, makan isinya langsung dibuang sampahnya. Hari ini belajar buang sampah pada tempatnya. Kebersihan itu Tuhan senang. Tuhan suka melihat anak-anak yang bersih. Tuhan suka melihat anak-anak yang suka melakukan hal yang baik, membuang sampah pada tempatnya. Ketika dulu mungkin suka melawan orang tua, melawan guru, hari ini berubah. Kita dengar firman Tuhan supaya Tuhan senang, hati Tuhan senang, bahkan kita diberkati. Kembali menjadi anak-anak yang turut kepada orang tua, menghormati orang tua dan menghormati guru-guru yang ada. Ini adalah hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang bisa anak-anakku lakukan akan membawa dampak yang besar.
Gampang bukan? Hal ini tidak sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita nggak mau dengan hati kita yang tulus, dengan kesungguh-sungguhan melakukan ini, kita tidak akan disukai oleh Tuhan. Maka hal yang kecil tadi, anak-anakku, walaupun kita masih kecil dan kita lakukan hal kecil, tidak akan berguna apa-apa. Hidup kita tidak akan berguna. Anak-anakku mau berguna, lakukan hal kecil tapi berdampak besar, memberkati hidup kita, memberkati banyak orang. Biji sesawi kecil, ragi pun kecil, tapi ketika digunakan dengan baik akan menjadi besar dan berguna bagi banyak orang. Perbuatan kita memang sederhana, buang sampah pada tempatnya, menghormati orang tua kita. Itu firman Tuhan, hormatilah orang tuamu. Menghormati guru-guru kita, berbicara dengan yang baik, berteman dengan baik, tidak suka mengusili teman, gak suka cakap kotor, gak suka mengganggu teman. Itu hal yang kecil, sederhana, tapi dampaknya besar. Maka ketika kita berteman, berada di suatu tempat karena kita suka melakukan hal yang baik, orang lain pasti senang. Mereka akan diberkati. Sederhana bukan? Walaupun kecil, tapi manfaatnya besar. Anak-anakku, mulai dari dirimu, mulai dari rumahmu, di sekolah, bahkan di lingkunganmu bermain. Ketika kau lakukan yang sederhana ini, dengan sungguh-sungguh, tadi dimengerti, direnungkan, bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan Yesus. Otomatis kalau Tuhan Yesus sukai kita, maka kita akan diberkati kehidupan kita. Cita-cita kita nanti akan Tuhan berkati. Ada yang mau jadi polisi, Tuhan akan berkati. Ada yang mau jadi guru, Tuhan berkati. Ada yang mau jadi tentara, dokter, dan lain segala macam, Tuhan akan berkati. Bahkan katanya apa? Kita menjadi anak-anak yang nantinya duduk di samping Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus di surga nanti. Amin. Ini firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Anak-anakku, mari renungkan firman Tuhan ini. Lakukan hal-hal yang kecil yang bermanfaat bagi hidupmu dan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu hari ini. Kami belajar hal yang kecil untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya hal yang kecil yang baik kami lakukan akan berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kami, bahkan juga bagi kehidupan kami. Dan Tuhan akan senang melihat kami, anak-anak TK, anak SD, metode 10 Belawan, melakukan hal ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji namamu, berkati setiap kami dengar firman Tuhan, berkati Pak Nenggolan dalam menyampaikan firman Tuhan, semuanya kami bersukacita dalam melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.